pelajaran kita berdoa dulu. Ini siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Mbak Putri. Kok udah ke sana Mbak Putri? Akan siapa yang mau memimpin doa? Mbak Putri, boleh? Ya. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri yang sudah memimpin doa. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya semuanya. Iya Bu. Yang lain nggak jawab tuh kenapa? Puasa. Oke. Ya Bu. Mbak Jihan, Hadir Bu. Mbak Ilma, Hadir Bu. Mbak India. Hadir Bu. Ini kelas kok panas banget ya? Berbagai banyak STP. Ih pasti mati Bu. Mbak Zahra, Hadir Bu. Mas Khairul, Izin Bu. kemana? Rapat OSIS. Suratnya? Rapat OSIS nggak pakai surat. Oh ya, nggak pakai surat ya. Maaf ya Ibu Mbak Usi soalnya dulu nggak tahu. Selanjutnya Mbak Umi, Hadir Bu. selanjutnya Mbak Nura. Hadir Bu. Oke, berarti yang nggak masuk cuma Mas Khairul ya? Iya Bu. Baik. Kali ini gimana? Saya Oh iya, Mbak Putri ada maaf saya Mbak Putri namanya siapa ya? Mbak depannya nama depannya. Mbak Manda Putri. Oh, pantas nggak kebaca soalnya di absen. Maaf ya Mbak. Baik, materi hari ini mengenai dinamika penduduk. Sebelumnya dia tahu nggak dinamika penduduk itu apa? Nggak tahu Bu. Penduduk. Enggak penduduk. Ini Mbak Putri ini dari tadi nggak baca materi kah tadi malam? Belum baca Bu. Oke. Kali ini kita ada 3 bahasan. Yang pertama ada pengertian dari dinamika penduduk, yang kedua ada faktornya, yang terakhir ada dampak dari dinamika penduduk. Oke, yang pertama ada pengertian dinamika penduduk. Jadi kamu lihat kan? Jangan ya Bu. Oke, dinamika penduduk merupakan perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan berbagai sebab seperti kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk. Dinamika penduduk umumnya terjadi terus-menerus dan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk juga perubahan komposisi. Nah, dari faktor dinamika penduduk ada yang tahu nggak apa aja? Kelahiran, kematian, Perpindahan. ya benar. Oke. Ini mau pada gambarnya. Oke, yang pertama ada kelahiran, yaitu biasa disebut dengan natalis. Kelahiran ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kelahiran kasar, yaitu banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu pada per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Rumusnya ada CBR sama dengan B per P dikali 1000. Yang kedua yaitu ada angka kelahiran umum, yaitu memperlihatkan jumlah bayi yang lahir hidup itu tipe ya dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif. Biasanya ada rentangnya 14 sampai 45 di tipe lagi. 14 sampai 45 tahun. Rumusnya ada di IFR yaitu B per W yaitu 15 sampai 45 kali 1000. Dan yang terakhir ada angka kelahiran khusus, yaitu menunjukkan banyaknya bayi lahir setiap 1000 orang wanita pada usia tertentu dalam waktu 1 tahun. Rumusnya ada ASPN sama dengan BX per PX kali 1000. Bentar ya. Baik, di sini kan kelahiran kan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kelahiran kasar, umum, dan spesifik atau khusus. Di situ di kelahiran kasar ada rumus. Coba rumusnya dibaca. Rumusnya sama dengan B per P kali 1000. Nah, ada yang tahu nggak
B. Bird. Banyaknya kelahiran dalam 1 tahun. Ya. Terus yang P Jumlah penduduk. ada pertengahan tahun. Nah, yang kelahiran umum coba rumusnya dibaca. BFS dengan B per B 15 sampai 45 kali 1000. Nah, B itu Tanggal kelahiran. tanggal kelahiran. Terus yang W itu apa? Jumlah penduduk wanita yang usia sampai 45 tahun. Yang 1000 apa? Konstanta. Yang coba baca rumus yang angka kelahiran khusus. ASDR sama dengan B ekspor PX dikali 1000. Nah, BX itu BX itu Jumlah bayi lahirnya bayi wanita kelompok umur tertentu. yang PX. Jumlah penduduk wanita kelompok umur tertentu. Tepuk tangan untuk Mbak Umi. Karena Mbak Umi juga sama tadi ada sekolahnya. Tahu. Belum saya jawab belum? Oh iya, Mbak Umi, tepuk tangan untuk Mbak Umi. Aduh. Kuat ya. Baik. Kali ini Ibu akan ngasih soal. Coba soalnya dicatat ya, anak-anak. Ibu bakal kasih soal yang untuk angka kelahiran kasar. Tadi kan kalian udah baca rumusnya ya, berarti otomatis harusnya paham. Ayo dikeluarin bukunya. Dicatat. Oh iya, ini aduh maaf ya, AC sekolah emang rusak. Gak tahu Ibu juga. Oh, kebetulan bukunya habis belum beli lagi. Oh ya udah, dilihat aja ke temannya ya. Oke, udah siap? Nah, Ibu bacain ya untuk soalnya, untuk angka kelahiran kasar. Bentar. Ibu sambil duduk ya, capek, panas. Ya. Ya, Bu. Oke, soalnya yaitu yang pertama ada berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Berarti tulisnya nanti jumlah penduduknya berapa? 1 juta jiwa. Nah, terus jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten X tersebut sebesar 14.000 kelahiran. Pertanyaannya, berapakah angka kelahiran kasar di Kabupaten X pada tahun 2017? Jadi, angkat tangan siapa yang bisa jawab? Sebentar, Bu. Nanti ditulis di papan tulis. Coba cari dulu, ulangi. Oh, diulangi. Oke. Pertanyaannya, berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Ya. Terus, jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 14.000 kelahiran. Pertanyaannya, berapakah angka kelahiran kasar di Kabupaten X pada tahun 2017? Berarti B-nya yang mana? Yang satu B-nya yang B-nya 14.000. Yang B-nya 1 juta. Nah, coba yang berani maju ke depan, coba silakan tulis di papan tulis. Ya, boleh Mbak Zahra. Iya, boleh. Rumusnya itu kan Iya. kemudian B B. dikali 1000 tadi apa? konstanta. Jadinya kan punya tadi 14.000. Terus kan 1 juta, terus 1 juta dikali 1000 kan jawabannya 14. Benar nggak jawabannya? Ya, Coba Mbak Putri silakan jelasin di depan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini kan rumusnya si D sama dengan B tadi angka kelahirannya dan P adalah jumlah penduduknya. Kemudian dikali 1000 adalah konstantanya. Diketahuinya B-nya adalah 14.000, kemudian dibagi
1 juta. Kemudian 0 ini dicoret sama ini, kemudian yang ini dicoret ini, jadinya 14 dibagi 1 sama dengan 14 begitu Ibu. Iya, terima kasih tepuk tangan kepada pelajar agar melakukan ini. Baik, untuk kelahiran kasar ada pertanyaan nggak? Tidak ada Bu. Berarti ini untuk kelahiran paham atau masih ada satu soal lagi? Paham Bu. Oh, ya, sudah paham. Cepet tidak jawabnya ya. Baik, lanjut. Selanjutnya ada kematian, yaitu bisa disebut dengan mortalitas. Sama kayak angka kelahiran, mortalitas ini juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada angka kematian kasar, angka yang menggambarkan banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap status penduduk di suatu wilayah. Rumusnya ada CDR sama dengan D per P dikali konstanta. Konstantanya tadi berapa? 1000. Kedua ada angka kematian umum. Ini merupakan banyaknya kematian per 1000 penduduk, laki-laki maupun perempuan. Rumusnya ada, coba dibaca rumusnya. ASDS sama dengan DX per X kali konstanta. Baik, yang ketiga ada angka kematian bayi. Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Rumusnya IMR sama dengan D per B kali konstanta. Baik. Ini Ibu kasih soal lagi ya. Untuk angka angka kematian bayi. Sebentar Ibu lihat dulu PPT yang lain. Tahu baik. Ngobrol Bu. Benar, jangan ngobrol ya. Membahas tugas matematika dulu. Loh, sekarang kan jam pelajarannya apa? Geografi. Malah bahasnya matematika. Oke, dicatat soalnya ya. Baik Bu. Udah siap? Siap Bu. Pertanyaannya, untuk angka kematian bayi ya, yaitu berdasarkan data demografi di Kabupaten Y pada tahun 2017 memiliki jumlah kelahiran bayi sebesar 14.000 bayi. Sudah? Terus, jumlah kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Y pada tahun tersebut sebesar 280 kematian bayi. Berapakah angka kematian bayi di Kabupaten X pada tahun 2017? Rumus angka kematian bayi kan tadi ada IMR sama dengan D per B dikali X. Dikali K. Oh iya, maaf ya. Untuk D itu merupakan, ada yang tahu nggak D itu apa? Tadi yang meninggal. Bayi yang meninggal itu kurang dari setahun. Iya. Nah, yang B itu jumlah kelahiran bayi yang hidup. Jadi dia bisa jawab nggak? Tadi kan kelahiran bayi pada tahun 2017 itu 14.000. Berarti 14.000 itu D atau B? Mbak Nurul mau jawab. Mbak Nurul mau jawab. Bajunya Ibu yang jawab. Ini ya, tadi kan yang D itu jumlah kematian bayi yang kurang dari usia 1 tahun. Yang B itu jumlah bayi yang hidup. Nah, soalnya tadi di Kabupaten Y itu diketahui pada tahun 2017 memiliki jumlah kelahiran bayi sebanyak 14.000 bayi. Jadi 14.000 bayi itu maksudnya di B. Oke. Selanjutnya yaitu jumlah kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Y pada tahun tersebut sebesar 280. Berarti 280-nya masuk di D. Berarti 280 dibagi 14.000 dikali 1.000. Nah, ayo siapa yang mau bisa jawab? Mbak Nurul. Mbak Nura bisa? Saya Bu. Bentar Bu. Ayo Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan Mbak Umi. Saya saja Mbak Lisa. Iya. Terima kasih Mbak Umi.
kepada Mbak Uni. Siapa yang bisa menjelaskan? Ke depan. Irma bu katanya mau. Oh ya, Mbak Irma, boleh silakan menjelaskan ke depan. Jadi teman-teman, tadi kan rumus angka kematian kasar kan D per B kali konstanta. Nah, D-nya itu diketahui 280, D-nya diketahui 14.000, konstantanya 1000. Jadi 280 dibagi 14, 1000 dikali 1000 itu sama dengan 20. Jadi pada tahun 2017 itu angka kematian kasarnya itu kematian bayi ada 20. Seperti itu, Bu. Oke, tepuk tangan kepada Mbak Irma. Baik, untuk kematian ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak, takut. Kenapa Mbak Uni? Nanti juga ini. Berarti untuk kematian udah paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke. Nah, waduh, gambarnya nggak muncul. Ini aja deh. Ini ada faktor penunjang kelahiran dan kematian. Coba siapa yang bisa jawab faktor penunjang dari kelahiran itu apa saja? Angkat tangannya. Saya bu. Ya, boleh Mbak ini ya. Faktor penunjang kelahiran itu anggapan banyak anak banyak rezeki. Tuh. Pernikahan muda Bu. Betul. Pernikahan muda? Pernikahan usia dini Umi. Iya, ada itu. Ada lagi yang tahu faktor penunjang kelahiran? Tidak. Sebentar ya, mau ini sekolah ini kalau emang banget. Ya, belum pada beli, belum pada bayar SPP. Lemon dan Ada lagi yang tahu faktor penunjang kelahiran? Ini Bu, harus keturunan terutama untuk anak laki-laki. Gimana? Harus keturunan terutama untuk anak laki-laki. Jadi misalnya anaknya tuh 5 perempuan Bu, tapi pengennya laki-laki. Jadi kalau belum dapat tuh ya. Jadi kayak yang biasa di film ya, maunya laki-laki, tapi yang muncul anak perempuan. Coba lagi. Itu yang terus untuk mendapatkan. Ya, tepuk tangan yang sudah menjawab. Oke ya. Jadi di sini ada faktor penunjang kelahiran itu kelihatan nggak ya gambarnya? Kelihatan tulisannya Bu. Kelihatan? Nah, Jadi di sini ada faktor penunjang kelahiran Indonesia itu yang pertama adanya menikah muda. Di sini bisa kita lihat kan di berita-berita atau di berita sih bener di berita. Di sini juga ada Mbak Nura mau rencana menikah muda? kan ini sudah SMA kelas 3 Iya. Oh, sudah ada calonnya. Berarti nanti habis SMA langsung mau lanjut nikah. Tidak Bu, mau melanjutkan kuliah. Jadi faktor penunjang kelahiran di Indonesia yang pertama adanya menikah muda. Bisa kita lihat ya di sekitar kita juga masih banyak kayak anak-anak, bahkan masih SMP juga ada yang sudah menikah. Itu tujuannya juga nggak tahu apa ya. Ambil di luar nikah Bu. Astagfirullahaladzim. Ya biasanya karena faktor pergaulan bebas juga, jadinya anaknya dinikahkan muda. Yang kedua ada pandangan banyak anak banyak rezeki. Benar yang dibilang oleh Mbak India, itu kan pandangan banyak anak banyak rezeki itu dari zaman orang tua dulu ya. Kalau banyak, oh dari zaman, oh zaman Belanda, orang Belanda juga gitu ya Mbak? Enggak, itu tuh setahu yang saya baca ya Iya. Bu, itu kan waktu zaman penjajahan itu kan Belanda butuh tenaga kerja Indonesia. Iya. Sedangkan pemerintah kolonial itu mendorong masyarakat Indonesia untuk terus bereproduksi itu biar anaknya bayinya itu kan tenaganya bangun apa sepak bayinya jadi itu mereka menanamkan si benak orang Indonesia tuh kalau punya anak punya rezeki gitu anaknya jadi bayinya terus nanti semakin di dunia gitu itu asal mula punya anak punya rezeki yang saya
saya baca tuh seperti itu. Mbak Zahra baca di mana? Di Twitter. Oh, di Twitter. Iya. Yang ketiga yaitu ada anak menjadi harapan orang tua sebagai pencari nafkah. Nah, ini banyak banget, bahkan sampai di zaman sekarang orang tua masih istilahnya anak itu jadi investasi orang tua. Karena mungkin ada sebagian, nggak semua, tapi ada sebagian kecil orang tua yang mikir aku udah ngelahirin anak ini berarti anaknya harus sukses, harus timbal balik ke aku. Itu jadi faktor penunjang kelahiran di Indonesia. Yang selanjutnya ada anak menjadi penentu status sosial. Nah, di sini ada yang suka nonton drakor nggak ya? Suka. Suka Bu, suka. Kan biasanya kelihatan kan anak-anak drakor ini kayak anaknya di push terus disuruh belajar. Misalnya kamu harus jadi dokter biar angkat derajat status sosial agar orang tuanya mungkin kalau lagi PKK atau lagi ngumpul gitu kayak anakku dokter loh, anakku banyak duitnya gitu. Itu bisa jadi salah satu faktor penunjang kelahiran di Indonesia. Oh iya, azan mau tunggu dulu azan ya sampai selesai ya. Ini kita lanjutkan ya. Nanti yang mau sholat habis kelas ya. Ini masih ada materinya sedikit lagi kok. Oke, yang terakhir yaitu faktor penunjang kelahiran Indonesia ada anak, terutama laki-laki menjadi penerus keturunan. Seperti yang dibilang Mbak Jihan tadi, jadinya kayak orang tua tuh sebelum dapat orang tua, kayaknya kelihatannya dari orang tua zaman dulu ya. Orang tua dulu kayak belum dapat anak laki-laki tuh bakal terus pengen punya anak, iya, pengen mencoba, pengen punya anak sampai dapat laki-laki. Karena pandangan orang tua dulu tuh kayak yang jadi penerus itu harus laki-laki, perempuan itu nggak bisa. Perempuan itu ya kerjanya di rumah itu dulu ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari faktor penunjang kelahiran di Indonesia. Nah, selanjutnya ada faktor penunjang kematian di Indonesia. Yang pertama ada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Nah, di sini Indonesia ini masih masalah untuk tentang kesehatan tuh masih rendah, jadinya salah satu masuk faktor penunjang kematian di Indonesia. Yang kedua yaitu ada fasilitas kesehatan belum memadai. Fasilitas kesehatan di Indonesia ini belum memadai seperti fasilitas kesehatan yang ada di luar Indonesia. Selanjutnya ada keadaan gizi penduduk rendah. Yang selanjutnya ada bencana alam akibat ulah manusia. Nah, contohnya yang kayak di itu yang baru kejadian apa sih di Bromo? Nah, orang ya lagi prewed, terus kayak mungkin mereka iya prewed ya. Ibu ngomongnya apa tadi ya? Lagi prewed, maaf ya maaf. Lagi prewed terus mungkin kurang edukasi mengenai tentang bahayanya alat tersebut, jadinya bikin kawasan di Bromo itu hangus terbakar. Jadi itu bencana alam akibat ulah manusia. Terus yang selanjutnya ada peperangan. Yang terakhir ada wabah penyakit pandemi yang gagal ditindaklanjuti oleh pemerintah. Untuk faktor penunjang kematian sama faktor penunjang kelahiran ada pertanyaan tidak? Tidak Bu. Sudah paham tak? Nah, ini Ibu kita bagi dua kelompok, berarti ini kelompok satu, ini kelompok dua. Di sini kan ada migrasi dibagi menjadi dua, itu nasional dan internasional. Untuk kelompok satu coba dicari migrasi nasional itu kan terbagi menjadi tiga, ada imigrasi, yang kedua imigrasi, yang ketiga ada repatriasi. Nah, coba kalian dicari penjelasan dari imigrasi dan repatriasi itu apa sih? Yang kelompok satu. Terus yang untuk kelompok dua yang berempat itu internasional, terbagi menjadi empat, yaitu ada sirkulasi, urbanisasi, ruralisasi, dan yang terakhir transmigrasi. Coba dicari penjelasannya, singkat aja secara singkat. Ibu kasih waktu 10 menit.
bagus. Oke. Coba langsung dicari ya. Nanti perwakilan bacain ke depan. Perwakilan kelompok. Maaf Mbak. Ada orang kaget ya. Udah ada yang ketemu jawabannya? Kelompok 2 sudah? Sudah. Boleh? Boleh. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau kelompok 2 sudah boleh maju ke depan perwakilan satu. Tadi kelompok 2 dapatnya apa? Nasional. Yang nasional ya. Yang transmigrasi. Oh ya, Ibu tadi salah. Yang nasional itu yang masuknya yang 4 itu ya, sirkulasi, urbanisasi, ruralisasi. Mohon maaf Bu, kami nyari yang imigrasi dan Iya betul, kalian nyarinya yang itu. Itu cuma kembali PPT-nya aja, yang nasional sini di kanan, internasional sini di kiri. Oke, baik. Mbak Nura. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakili kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan migrasi nasional. Jadi migrasi nasional itu terbagi menjadi 4, yaitu sirkulasi, urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Yang pertama adalah sirkulasi. Sirkulasi ini merupakan perpindahan penduduk yang tidak menetap, namun ada juga yang menetap atau tinggal sementara waktu di daerah tujuan. Terdapat beberapa jenis sirkulasi. Yang pertama sirkulasi harian, yang kedua sirkulasi mingguan, yang ketiga sirkulasi bulanan. Contoh dari sirkulasi perpindahan sirkulasi adalah mahasiswa yang menetap sementara di tempat kuliahnya. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam satu pulau. Biasanya urbanisasi sifatnya menetap, jadi jumlah penduduk suatu kota yang dituju ataupun jumlah penduduk di desa ditinggal berkurang. Faktor pendorong urbanisasi yaitu yang pertama, tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai di luar sektor pertanian. Yang kedua, lahan pertanian sempit. Yang ketiga, upah tenaga kerja yang rendah. Yang keempat, sarana dan prasarana sosial yang terbatas. Faktor penarik urbanisasi yaitu yang pertama, tersedia banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, upah tenaga kerja yang besar. Yang ketiga, sarana dan prasarana sosial di kota lebih memadai dibandingkan di desa. Yang ketiga adalah ruralisasi. Ruralisasi ini berbanding terbalik dengan urbanisasi. Jika urbanisasi perpindahan dari desa ke kota, ruralisasi adalah perpindahan masyarakat dari kota ke desa.
Faktor pendorong pluralisasi yaitu yang pertama, merasa jenuh tinggal di kota. Yang kedua, harga lahan di kota semakin mahal. Yang ketiga, merasa tidak mampu lagi mengikuti dinamika kehidupan di kota. Faktor menarik pluralisasi yaitu yang pertama, harga lahan di pedesaan relatif lebih murah. Yang kedua, pola kehidupan masyarakat lebih sederhana. Yang ketiga, perasaan keterikatan dengan daerah asal atau lahan masa kecil. Migrasi nasional yang keempat adalah transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk antar pulau, misalnya dari Jawa, Kalimantan atau ke Sumatera. Jadi transmigrasi dilakukan oleh orang yang tinggal di pulau padat penduduk ke pulau yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi spontan, transmigrasi sektoral, dan transmigrasi geodesa. Sekian penyampaian hasil diskusi kelompok 2. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lainnya? Nggak ada tanggapan. Sudah lengkap. Sudah paham? Kelompok 1? Iya, Apabila tidak ada tambahan, saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih box. Selanjutnya kelompok 1. Izin ya Bu. Izin memaparkan dari kelompok 1 sesuai dengan perintah dari Ibu tadi kan secara singkat saja. Iya. Jadi tidak selengkap dari kelompok 2. Memaparkan dari migrasi internasional itu ada 3, yaitu imigrasi, emigrasi, dan repatriasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara atau bangsa ke negara lain. Itu secara singkatnya seperti itu. Terus untuk emigrasi adalah perpindahan penduduk meninggalkan negara asal menuju ke negara lain untuk menetap. Jadi imigrasi itu tidak menetap, sedangkan imigrasi menetap. Terus untuk repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Jadi semisal dari penduduk Indonesia ke Malaysia, mereka sudah menetap ke Malaysia tapi ingin kembali lagi ke Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok 2 ada tanggapan? Sudah paham? Oke, kasih applause buat Mbak Umi. Jadi itu ya yang dijelasin. Migrasi itu, ibu jelasin sedikit, migrasi itu dapat menumbuhkan penduduk dan menentukan penduduk pada suatu wilayah. Biasanya migrasi ini dilakukan untuk menetap di suatu wilayah yang baru. Migrasi tadi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada migrasi nasional. Migrasi nasional itu ada bagi dari sirkulasi, urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Yang kedua yaitu ada internasional, yang terdiri dari imigrasi, emigrasi, dan repatriasi. Oke, ini selanjutnya yaitu ada faktor penyebab dari migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap. Migrasi ini biasanya terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Di antaranya, ini salah satu faktornya yang pertama ada kurangnya lapangan pekerjaan di suatu wilayah, jadi mengharuskan masyarakat tersebut bermigrasi di wilayah yang lapangan pekerjaannya banyak. Yang kedua yaitu Mbak Umi. Mbak Putri sudah paham masalah migrasi? Yang kedua yaitu sebentar diam ya, ini kita lagi materinya habis kok. Yang kedua yaitu adanya kepadatan penduduk. Jadi seperti kayak di daerah Jawa ini kan kepadatan penduduknya kan sangat padat kan penduduknya. Jadi pemerintah itu biasanya memberikan kayak menyuruh masyarakatnya untuk bermigrasi ke daerah yang luas wilayahnya tidak sepadat di sini. Yang ketiga yaitu ada sumber daya alam yang kurang memadai. Yang keempat adalah memperbaiki taraf hidup. Dan yang kelima yaitu terjadinya bencana alam di suatu wilayah tersebut dan mengharuskan masyarakat untuk bermigrasi ke wilayah yang
berpotensi untuk tidak terjadinya bencana alam. Nah, selanjutnya nggak kelihatan ya? Selanjutnya ada dampak. Ini Ibu jelasin secara singkat aja ya, soalnya jamnya sudah mau habis. Yang pertama, dampak dari dinamika penduduk itu ada yang pertama rendahnya tingkat pendidikan, yang kedua adanya rendah tingkat kesehatan, yang ketiga ada kesejahteraan penduduk yang semakin rendah, selanjutnya ada kondisi alam yang semakin rusak dan persebaran penduduk tidak merata. Oke, berarti ini nanti kalian bisa baca sendiri, nanti PPT-nya Ibu share di grup. Untuk masalah materi dinamika penduduk, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas, sudah ngerti? Iya, Bu. Untuk hari ini tidak ada kuis ya, dikarenakan jamnya sudah selesai dan tidak ada PR. Yeay. Baik, Ibu rasa karena kalian sudah paham terus sudah menjawab soal yang diberikan, Ibu cukupkan untuk masalah materi dinamika penduduk. Sebelum kita akhiri, ada yang mau mimpin doa? Najian? Ayo terserah siapa? Ya udah saya aja Bu. Ya boleh. Baik teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuma. Ibu rasa untuk hari ini materi dinamika penduduk sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian materi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.